يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا ayam jago, ayam kinangkan karena mau ayam bukan salam sembarang salam, salam pembawa keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Kemudian dari istimewa kepada Bapak Ustaz kita yang nantinya akan menyampaikan kajian di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti dapat kita ambil manfaatnya dari itu dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kecamatan, kebetulan beliau tadi datang dan sekarang mungkin ada yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Kelurahan beserta jajarannya, Bapak RT yang kami hormati, Bapak Ketua Masjid Al-Jihad, Bapak Al-Ustaz teristimewa, Ibu-ibu Majelis Taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Bu, lalalo.
Sehingga dengan kehidupan itu kita bisa hadir di rumah ibadah masjid yang megah ini, nyaman, damai, senang kita berada di dalamnya. Namun dari awal tadi sangat luar biasa bersih dan ya menyenangkanlah di rumah ibadah. Mudah-mudahan kita istiqomah selalu. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih berikan ke kita kesehatan. Sehat Bu? Alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih berikan ke kita yaitunya keistiqomahan hati dan waktu luang. Dan itu ada hanya bagi hamba-hamba pilihan, tidak semua orang yang punya. Kadang umur panjang badan tak sehat. Ada enggak? Rumah sakitnya tu. Badan sehat, umur panjang tapi waktu luang tak ada. Sampai tarui saya waktu tu. Tak dapat ada dah. Ni yang banyak saja deh. Payah. Kok payah sebetulnya. Waktu luang ada, badan sehat, umur panjang, kadang tak lo istiqomah ada. Dan kita ada itu, alhamdulillah, kita syukuri. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Jihad Filaku Indah Filaku Pak Jamri SOSI MPD. Ternyata carito bercarito diurai-urai kami alma mater je beliau di Fakultas Dakwah dulu. Pak Ketua, alhamdulillah. Dosa moci lah ibu. Nyok kuat doa itu. S2 beliau di Muhammadiyah, sama lo kami beliau. Masya Allah. Allah tu memang sudah disetting hidup kita ini. Dah sekian tahun dah ketemu, memang lupa gua juga beliau, tapi wajah lain, dah ragu doh. Ambo cuma janggui lah lebih sete. Pakai tua awak janggui sekitanya. Alhamdulillah, sama kita hormati Pak RT kita. Alhamdulillah beliau adalah seorang tokoh perpanjang tangan dari pemerintahan kita. Beliau adalah pemerintahan terkecil bagi kita di sini. Beliau alfokat. Beliau adalah yang tampik batanyo bagi kita sebagai warga. Makasih bapak-bapak yang telah hadir. Jarang loh tokoh-tokoh yang berani menghadiri kegiatan ibu-ibu. Yang sama kita hormati, ada kelihatan sepertinya pengurus MTI dari kecamatan. Ya dong, ada. Ada. Makasih telah hadir ibu. Dikirain tadi tidak ada dari kecamatan. Ibu Ketua MTI dari kelurahan beserta kepengurusan beliau, ibu-ibu solehah sadwalahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang hadir rahimakumullah, membawa acara dan seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan kita ini. Ada juga beberapa orang anak-anak kita yang hadir bersama kita. Tadi seperti pesan dan sampaian dari Pak RT kita. Waduh, benar itu Pak adanya. Beberapa hari yang lewat kita dapat informasi di Simpang Ampek Lubek Pak. Sebuah ustaz awak aku pergi kajian ke Indah Ruang. Nyombe di situ. Panjang-panjang kok. Sependeka-pendeka awak yo tagak yo bulu kedua biasa. Gitu. Awak seorangnya. Nyo sama.
Beberapa hari ini kita khatib Jumat di Kuranji, Pak, Simpang Tui. Iko Pak RT, beliau kita sampaikan, beliau pengacaranya juga, Pak RW yang nyampein ke kita. Itu ramai di sana. Jelang subuh juga. Dan sudah merusak dan mengganggu rumah warga. Nyelantiang kacau rumah orang, pecah. Jadi itu tidak baik lagi. Ini perlu renungan bagi kita. Maka disinilah peran aktif ibu-ibu majelis taklim. Allah berpesan, nanti boleh ibu lihat dalam Al-Quran mulai dari surah Luqman, mulai dari ayat 13 sampai 19. Ada sistem kontrol di situ supaya itu tidak terjadi. Surah Luqman, surah 31, mulai dari ayat 3 balik sampai 9 balik. Maka kalau ada kenakalan-kenakalan, kejadian-kejadian yang seperti itu, jangan mentah-mentah anak yang disalahan dulu. Nah, inilah peran kita satu sekarang. Bagaimana mengontrol itu sadonyo? Perankan 3 rumah. Nah, selesai 3 golah tuh. Gak 5 menit lah gitu. 1 rumah tangga. Aku rumah tangga. Sia rumah tangga itu ayah jomande. Fokus ya Bu ya. Karena nanti ada indikasi-indikasi keluarnya itu. Sangat penting sekali. Ternyata peranan rumah tangga dalam suatu keluarga itu untuk ke masyarakat luas sangat menentukan. Maka maksimalkan. Nah, itu yang perlu. Maksimalkan. Ada anak pasti ada ayah jomandehnya. Iya Bu? Iya. Jarang manusia, paling-paling kecuali Allah izinkan, yang tidak ada ayah, tidak ada ibu. Itu hanya 1 manusia yang ada di dunia ini. Tidak ada ayah, tidak ada induk ada. Ini jadi orang jo. Siapa Bu? Nabi Adam alaihissalam. Ini ada ayah. Induk anda ada. Lain bisa? Siapa? Ayah do, induk ndak do. Wah mana? Wah balian. Mandehe do, ayah ndak. Lain jadi orangnya. Lain siapa tu? Tu. Nabi Isa alaihis salam. Kadang manusia akhir zaman go pantang kalah laju Siti Maryam. Laki nak ada ya. Sampai lain siko nak ada. Ada ayah, ada mande, itu sunnatullah. Ada anak ini peran aktif adalah orang tua. Kalau tidak, kenapa Allah sampaikan dalam Al-Quran, pelihara dirimu dan keluargamu. Itu jelas itu. Keluarga itu siapa? Ya anak, ya istri. Kalau ke suami, maka peranan rumah tangga menentukan. Bahasa ronyo, kan itu yang perlu bagi kita. Caranya bagaimana? Jadi Allah telah mengabadikan di dalam Al-Quran, kalau ingin anak awak menjadi anak-anak yang soleh, apakah anak itu anak kandung awak ataupun anak didik kita? Ini kadang-kadang kawan ada loh apa bagikan. Oh, ndak anak awak tu ustaznya. Ndak keponakan kamu tu dos. Ndak begitu caranya doh. Yang penting itu generasi kita. Bagaimana generasi-generasi kita itu tetap istiqomah menjadi anak-anak yang terbaik, anak yang soleh dan soleha sesuai harapan kita. 1, dalam rumah tangga itu
kontrol tauhidnya. Satu, kan Pak RT kalau nyampein tadi, majlis taklim ilmu alama, alimu ilman, ilmu takliman. Jadi majlis ilmu di sini adalah majlis ilmu, majlis jalasa, tempat. Dia hebat, majlis taklim itu luar biasa. Aneh kalau ada majlis taklim tidak ada kajian keilmuan, hanya mengocok arisan saja. Itu aneh itu. Ada kemarin itu di mana itu? Kita sarankan ada kajian, bergabung ke majelis taklim kelurahan, kecamatan, kota, karena lebih banyak kita lebih kuat, lebih hebat. Jangan seorang-seorang, jangan mandiri-mandiri saja. Ya biasanya. Mana kemarin lupa. Banyak juga pesertanya, tapi dia belum gabung ke kelurahan. Jadi satu, kontrol tauhid. Tauhid sia, tauhid anak. Anak sia, anak awak. Jangan anak orang dulu, anak awak dulu. Karena dari rumah tangga tadi. Makanya ada dulu nyanyi ibu-ibu dulu ya. Lingkaran kecil, lingkaran stop sampai situ aja. Dah usah sembong. Mulai dari lingkaran kecil, rumah tangga. Kamakan ajan doa kamakannya, sudah makan doa sudah makan. Maka ada program pemerintah, ya Pak RT ya, program pemerintah 8 balik 21, maksimalkan itu. Maka si 8 balik 21 tu, kalau lah waktu maghrib tu anak yang kedua haju lagi. Rata-rata anak tawuran tu kan sepertiga malam, jam 1 balik, 2 balik, 1 jam 2 jam 3 menjelang subuh. Usia anak-anak SMP, SMA ternyata kayak gitu. Berarti di mana peran orang tuanya? Maksimalkan. Awak di mana-mana sampaikan Bu, dalam khutbah, dalam kajian, dalam wirid, dan di mana saja kita sampaikan. Awasi anak-anak awak dulu, anak kandung awak dulu di rumah tangga. Karena mulai dari rumah tangga, Allah nanti akan tuntut. Tanggung jawab awak sebagai orang gaib. Karena dulu sebelum nikah itu pingin punya anak, udah dianugerahkan, dikaruniai oleh Allah, anak adalah amanah. Idza du'atil amanah fantasiru sa'ah. Kalau amanah disia-siakan, Allah akan turunkan kehancuran. Itu pasti itu. Lihat rumah tangga yang broken itu, yang hancur itu. Bagaimana? Bu, awak kini ko mencari duit, mencari ko pagi-pagi pulang sanjo untuk siapa? Untuk anak, iya kan? Untuk anak. Anak ndak beres. Itu kan bacaro itu. Makanya penting kawal tauhidnya, mulai dari nol. Anak tu dibawa ke rumah saji, dibawa ke surau, ditunjuan dengan mana, salah bahasa tukah barasa, ajar nilai-nilai agama. Siapa kamu ajar? Orang tua. Awak dulu kan sebelum lalu tu kadang ayah nenek-nenek awak tu bercerita dulu, bakabar cerita tu, sampai awak takaluk, antara batu cerita, entah indah tak jelas awak pokok awak takaluk di situ. Nilai-nilai agama, peran aktif, kawal tauhidnya. Ternyata Rasul memang kayak gitu. Lebih kurang 3 balik tahun sebelum Rasul hijrah ke Madinah, itu di Mekah itu tauhid itu 3 balik tahun. Itu bukan hal yang mudah, itu berat. Lah dua lah kue tauhid itu baru hijrah pindah. Jadi anak itu kalaulah dari kecil disetting, nanti arahkan, ini harus pisah dari awak. Jangan dah kayak ketiak orang gaib saya. Ndak kambang anak tu. Harus kita saja dari SD, tamat SD, pondok, ndak ada ceritanya. Jangan lalu dah kayak orang gaib juga. Awak kayak gitu juga dulu. Ndak boleh lalu di rumah tu. Baik kenang ah.
Kalau masih anu, baguru di situ. Digituan orang kayak nak ketia amak selalu, anda boleh. Kenapa? Ibarat padi ibu-ibu, kalau di pasamaian tu salamo sampai nyogadang, bah kira-kira le rancak tumbuhan. Bilo nyo rancak tumbuhannya di campaan. Cali ibu-ibu di sawah itu kan yang campaan situ kau nyambil cecik tanam. Memang merasai dulu, baru jadi. Kalau enggak. Jadi anak harus tauhidnya dibina dengan sebaik-baiknya. Enggak selesai, oh layi anak diazankanlah sudah tu, belum. Diazankan, agih nanamoh nanelo lah selesai, belum juga. Akikah kan alun jolah dah. Bimbing taruh tauhidnya. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, semester 1, semester 2, anak belum stabil, masih butuh bimbingan. Nya donan capek, donan lambe. Dalam psikologi perkembangan, ilmu pendidikan juga seperti itu. Ada anak kau capek kemandiriannya, ada yang belum. Kadang lah semester 2 kuliahnya masih anunya ke maknya baru. Belum ada penanaman dari awal, tanamkan kemandirian. Harus awak saya nak SD saya kalau suruh anak ngeleh harus kayak gitu. Jadinya tahu pahit manihnya tu, ndak minta seorang gaek dah. Alhamdulillah berprestasi dia. Kepatangku dapat juara 1 sesumbar khutbah Jumat bahasa Arab di UIN. Di UIN haflah bahasa Arab kemarin. Malam-malam turun ke situ. Harus seperti itu. Kalau enggak, anak enggak akan mandiri. Alhamdulillah anak yang besar mau ke Mesir lagi. Harus begitu, ditendangnya. Kok enggak disipan, kok enggak ditendang, nya ada kiawas itu mah. Sekarang enggak di rumah, paistor hafalan sama ustadznya. Jadi kalau tidak dibina dari awal, ingat ibu-ibu sekalian, anak adalah yang akan menentukan kita orang tua di hadapan Allah. Untuang-untuang rasa-rasa kangasu awak kasarugoh lay lampia timbuh di pintu sargo, tarik lagi itu. Kenapa? Anak bermasalah. Itu yang ahli itu keluarga. Jadi tolong sekali lagi kita perpanjang sesuai dengan imbauan Pak RT kita tadi. Kita miris sebenarnya Pak RT, tawuran di Kota Padang ini sampai meninggal bagai potong tangannya bagai dan inyo bangga. Apa cara itu tawuran tu kan ada nelok celah itu doh. Manang menjadi arang, kala menjadi abu. Tu pituah Minang tu. Kan tak ada nelok celah tu, habis tu mah. Makanya anak-anak awak dibekali tauhidnya, bina sekuat-kuatnya sampai dia istiqomah mandiri. Yang kedua, termasuk ajarkan kepada dia bagaimana dia itu untuk selalu bersyukur kepada Allah, berbakti ke orang tua. Itu dari rumah tangga. Cari dalam surah Al-Quran, surah Luqman itu. Anishkurli, ajarkan dia cara bersyukur. Nah, syukuri ya apa yang ada. Ini rezeki kita hari ini. Kadang anak-anak kan mencak juga, aku senyum. Masakan mama kok lama sih nyo mencian nono. Padahal lama lah masih mungkin di dapur tu. Nyo ndak ada menolong cilah do, main HP saya kerja we. Salah awak ndak ditunjuk diajari. Jadi penting bagi kita itu. Ini peran bagi kita terutama ibu-ibu majelis taklim yang banyak bergaul dengan anak. Kalau seandainya kita abai, maka anak kita nanti akan bahaya ke depannya. Ajari dia cara bersyukur kepada Allah. Nah, syukuri itu nikmat tangan ya. Batu ya, batu mah tuh kurang dak tangan doh. Awak lagi tangan.
Syukuri ya nikmat matamu, kakimu. Caranya mah bau karo masaji salat. Salat itu bahagian tanda syukur ke Allah. Nanti dicabut nikmatmu nanti ke Allah. Papa mama enggak bisa apa-apa. Caro sebentar saja tuh. Syukuri. Makanya hanya dua. Kalau tidak syukur, kufur. Dua tuh tuh. Kalau tidak kufur, syukur. Golongan kama, silakan pilih. Makanya syukuri nikmat Allah. Nah, betul itu Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur, aku tambah. Jadi kalau ibu-ibu anak dua syukuri terus, maka Allah akan tambah 3. Betul itu Bu. Kalau anak empe syukuri, Allah tambah jadi 5. Bapak kayak gitu juga. Kalau ada punya istri, syukuri, nanti Allah Ambo ada nyebut dah. Syukuri, ya, syukuri. Jadi bagaimana agar kita tetap bersyukur dan keluarga kita bersyukur, maka Allah akan berikan yang terbaik itu. Luar biasa. Ndak suko ibu nanti tak kalau wak meninggal inyoh mensolatkan kita, memandikan kita, mengantarkan kita ke kuburan, mendoakan. Anak yang soleh itu dia anak yang soleh itu. Jadi kau dapat nanya kalau meninggal jangan ada orang lain yang satu menyelenggarakan jenazah wak, karena bahasa di sana adalah qorib. Qorib itu dia yang dekat, keluarga dekat. Kita ada kongsi kematian itu di Parakaraka, itu sang pakar itu ada anggota kita Pak Haji, satu kami dari anggota kongsi menyelenggarakan beliau. Ndak usah Ustaz, di kami lah selesai, di kami lah selesai anak-anak beliau. Ndak suku awak nanti di akhirat anak-anak kita yang akan menyelamatkan kita karena dia hafiz Quran. Kan penting itu. Hafiz Quran itu dalam riwayat ada 10 yang diselamatkannya. Jadi kalau ada anak 3, seorang saja jadi kondak kasadolah seorang saya jadi hafiz Quran. Yang seorang itulah nanti yang akan menjadi kebanggaan di hadapan Allah. Syafaat namanya itu. Jadi ada syafaat Allah, Nabi dan Rasul, para ulama, salafus saleh, hafiz Quran, ahli Quran. Ada itu. Ada beberapa yang bisa memberikan syafaat. Makanya anak-anak kita geri. Jadi menyedihkan sekarang situasi dan kondisi anak-anak kita dalam ancaman aduh di hadapan mata dia, di depan muka dia. Awak salamayan anak awak atau indak babalik kawak balik. Tapi kalau ambo yang punya prinsip wajib menyelamayan anak, ndak ada tawar. Alhamdulillah ibu, sejak 2007 oleh TV ndak hidup di rumah dah. Boleh ibu tanya sama dia itu. Ini anak yang terkecil. 2007 oleh gara-gara dimakan manci. Untung lah dimakan manci. Ada 2 alasan. Lain bawa ke bengke. 2 TV di rumah lah, walaupun buruk-buruk. Sampai gini. Dan kita betah dengan itu. Ndak banyak yang ada di televisi itu doh. Ilmu pemanfaatan. Lalai namanya. Apalagi kalau lado aku di tangannya gua. Boleh ibu cobaan, nyo sedang asik main gua. Azan orang di masjid. Coba ambil apa itu? Mana nek berputar-putar di rumah. Sampai pan yang pinsalnya tu. Boleh kalau sedang nolongnya. Bahaya ini racun. Bahkan dalam penelitian, handphone ini lebih bahaya daripada narkoba. Candu namanya itu, kecanduan. Tidak bisa coba lah. Kadang awak pegang masjid itu sedang main apa itu. Tidak peduli. Anak sia tu, itu.
Pasti ada ayah ada mandenya. Malah ayah yang melian ke, mandenya yang balian kan. Apa kau pada kini cebo? 500.000 rupiah kau? Nak rencak Ndak, 1 juta. Andai kau dah nak rencak lah, kau buruknya kau. Kau ndak ada kau dah. 2 juta, anggaplah 2 juta, 3 juta. Andaikan 3 juta, nyo sedang main-main tu, jatuh, tiba di batu bawa pecah, bandarai. Apa awak tu? Kira-kira ibu lagi mengamek lagi galak. Makasih nak apa mamah lah pecah ya. Lagi tu bu, bang kau indah. Bapi wah parui itu. 5 juta kemas. Ha gitu. Anak kepindiang sebenarnya macam-macam nang keluar tu. HP rusak dia anak dimaki-maki, dimarahi, dicaci. Anak awak rusak di handphone kau lagi pernah HP kau balangguin kau. Ndak kan? Aniang-aniang saya. Tu perlu tu. Jadi sesuai kebutuhan lah. Kita baru membelikan handphone ini kelas 3 di Aliyah MAPK Padang Panjang untuk masuk ke Mesir. Baru belian nan gadang ke petang tu. Nomor 2 petang kini kelas 3 loh, baru belian. Kalau ndak. Dulu sibuk jo namanya tu kok corona dulu namanya tu. Iya, kan daring tu. HP cuma 1 di rumah tu. Baran 6 di rumah. Ganti-gantian telepon ustaz dah. Maaf ustaz, handphone cuma 1. Ya. Ndak ada ya tak bisa duit ke doh. Bisa sedonya tu. Iko anak SD, TK baru lah dia gitu. Karena guna dinyo lalai. Sedang awak nang gaik-gaik ni lalai. Jadi buatnya gara-gara iko. Jadi bina selaman. Ajari dia cara bersyukur kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, bagaimana anak kita itu tanamkan, ajari tetap bahwa kuatkan tauhidnya itu. Tadi bimbing, kuatkan. Nah, jika kamu melakukan kesalahan di atas langit, di dalam bumi, ndak ada ayah jemandeh yang tahu, ya'ti bihallah. Allah tahu itu. Jadi kau dapat inyo berbuat kebaikan itu, berbuat takwik itu bukan hanya di hadapan kita. Di muka awak iyalah, bukan di belakang awak bang. Nyelakuan bakat inyo. Itu yang penting. Pengawalan itu. Jadi sangat luar biasa. Itu sudah diajarkan oleh Allah. Boleh ibu-ibu lihat nanti surah Luqman surah 31. Ayat mulai dari 3 balik sampai ke 9 balik. Bahkan Allah menyampaikan janganlah memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Awak kini kan jalan dari jamu yang calik awak. Lah tiba muka manaku tu mandudu saya. Sampai kana nak itu ukuran ayah panggil ayah, ukuran etik panggil etik, ukuran apa panggil apa. Ndak mandongak saya jalan tu dok. Sampai kana awak kalau jurang ko lunak gigih pada lidah. Sampai kana awak didik anak awak tu. Batu ya tu apa tu menyampaikan ke batang tu. Malenga saya. Itu caranya. Tugas awak karena dia masak bimbingan. Tugas kita sebagai orang tua disapu orang setidaknya 3S atau S3 senyum, salam, sapa. Cari ukuran apa panggil apa ya. Dikenalkan supaya anak tu bergaul di masyarakat. Ikut sekolah lebih tinggi, tapi tiba di masyarakat bantu ayam diaku saya. Ayam diaku tahu bu? Disuruh iko indah, disuruh nyaitan, minta segala macam, tak ada namuh je lah ada. Sekolah lebih tinggi, sosial masyarakat tu perlu, sangat perlu. Jadi oleh sebab itu, ibu-ibu sekalian,
sangat tepat. MTI ini adalah sebagai ladang untuk bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, mulai start dari dalam rumah tangga. Tolong rumah tangga awak maksimalkan. Ibu-ibu soleha, ingat ibu, doa ibu itu adalah mustajabah. Ada nyanyi dulu tuh, doanya terkabulkan, karamah di dunia. Ingat ibu ya, kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Nyanyi apa tuh? Ibu kaulah. Udah, wes. Jelek kayak gini kan bintang kasidah dulu, tahunnya gitu kan. Ini penting. Jadi doa ibu itu adalah terkabul, karomah di dunia. Luar biasa. Kutuknya itu kenyataan. Ada dulu ibu-ibu, dek saking berang kana, basumpahi anak kok. Nan kamati dia pok dindiang lah kau daes. 25 tahun yang datang gampo. Pas anaknya mati dia pok dindiang. Barakai doa ibu 25 tahun yang silam. Hati-hati. Jadi kalau kaberang kana bu, ucapkanlah kalimah-kalimah thayyibah. Astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dia anak kuliah, gitu. Ibu baca riwayat Imam Masjidil Haram. Itu beliau gara-gara kena berang dari ibu beliau tu. Kau nak kau jadi imam itu dah. Imam Sudais. Gara-gara kena berang dari ibu tu. Dia orang kayak beliau. Akhirnya beliau menjadi imam. Jadi doa ibu sangat luar biasa. Doakan anak kita. Doakan. Lai berdoa biasa. Nah, tetapi maksimalkan doa agar istiqomah dia sholat. Rabbi ja'alni muqimus sholat. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Selalu doa itu. Kau perlu sabit namanya, ya Allah, aku redha kepada anakku Syanu. Berikanlah keredoanmu ya Allah. Ingat ibu, hadis itu ridha Allah fi ridal walidain. Okey itu. Kalau anak baik, anak elok, parangannya renca, orang tua sayang, ya kan? Kalau anak parangannya cingkah orang, orang kayak biasanya anak gua parangannya tak ada elok sialah doh. Berang, marah, mangutua. Itu diputui lagi. Kalau anak elok aman doh. Kini kalau anak kurang elok, maka jangan marah, jangan dikutuk dia, jangan disumpahinya. Doakan terus, tetap usaha. Itu caranya. Anak belum permanen. Bila sampai yang tadi, sampai usia dia kuliah, belum permanen itu. Lihat dalam psikologi perkembangan anak, dia masih butuh bimbingan. Nah, kalau anak mulai pulang, anak mangang pulang, makan sekarang kan tak nyamannya di rumah dong. Hanya cari tempat yang nyaman. Itulah Pak Ketua awak tadi di kafe. Boleh ibu cari kini kok musim layang-layang. Menjelang asar itu ramai. Tampik layang-layang tu. Asar habis maghrib tagiliang isya pun lewat. Kan sangat disayangkan itu. Jadi maksimalkan, kontrol. Makanya dari awal harus kayak gitu. Ada kewatannya bu, boleh. Kalau tak taruh itu mah sampai jam berapa kok? Yang dua leh, lama leh. Gitu. Nampak kok ibu stop sebab kok. Lah tu. Dah. Nyok orang fakultas dakwah kan cuma ngecek itu kerja semua. Nah, satu rumah tangga maksimalkan. Nanti perlu berperan. Kalau tidak dimaksimalkan, nah semuanya tidak ada. Alhamdulillah kita anak 4, 1, 2, 3 laki-laki. Alhamdulillah 1 perempuan dititipkan Allah. Kalau kita sebagai orang tua
kerajaan atau kami banyak itu mendapatkan banyak tamatan dari sekolah pondok itu. Jadi bagaimana? Oh iya, makasih Ibu. Poin yang ketiga, itu jawabannya. Rumah sekolah. Ibu dia bertanya. Rumah tangga, rumah ibadah, rumah sekolah. Ternyata rumah sekolah menentukan komunitas. Orientasi kehidupan manusia akhir zaman parui. Tamek TK CD, tamek CD SMP, tamek SMP SMA, tamek SMA kuliah karajo. Tamek karajo mengalai. Balaki, siapa laki mengalai? Barana, siapa barana mengalai? Mati, itulah mengasuh cucu. Duniawi sebenarnya. Maka jawabannya adalah penting. Silakan sekolah-sekolah yang lain, tapi salamaian dunia akhirat, agama anak awak, akidah penting. Memang orang tua tu tidak ingin anaknya sengsara. Ya, kodrati itu sunatullahnya, jelas. Tapi ingat Ibu, zaman kini di SD berapa jam pendidikan agama seminggu, Bu? 2 jam. Di SMP, ibu-ibu yang guru 3, di SMA 3, di kuliah tu Pak dosen awak tu, Pak ketua awak. Abara sangat sedikit sekali agama. Maka di pondok pesantren, Masya Allah, seluruh materi pondok pesantren, ambo tidak promosi pondok pesantren tau, karena saya tidak punya pondok, tapi anak ambo di pondok, dan saya bangga di pondok. Tidak bangga sekolah umum, walaupun ambo sekolah umum dulu gitu kan. Kenapa seperti itu? Harus berbalik arah kita. Seluruh materi yang ada di pondok pesantren tidak ada di sekolah umum. Pasti itu. Ambo bertanya ambo, Bang, kenapa abang Buya masukkan ke pondok pesantren? Abang le tengok anak pesantren tawuran? Tidak sebenarnya. Le mencari anak pesantren narkoba? Tidak sebenarnya. Le mencari anak pesantren pacaran? Tidak sebenarnya. Tuh, menyelamaian tawuran anak yama. Itu caranya. Materi-materi tuh dari segi materi itu, mulai dari jago lalo sampai kehidupan siang, sampainya lalo nyo dikawal. Siapa? Ustadz, ustazah, musrif, musrifanya. Oh, pondok maha. Nah, itu problem gitu kan. Mangana maha dicari? Murah meriah. Oh, pondok itu bully. Oh, begini bagana kan ada gini tuh, macam-macam tuh. Hati-hati ibu cerdas. Kita orang Islam. Karena anak buat di pondok, saya bela pondok, gitu kan. Kalau ada pondok pesantren, sekolah-sekolah yang bermasalah, jangan pondoknya yang dituding, jangan pondoknya yang dipermasalahkan. Contoh, kalau di rumah ibu ada manci, apakah ibu harus membakar rumah? Enggak kan? Baca ronyo. Manci saja tangkok, masukan ke dalam kandang katumbin. Enggak masukan kamu aro tu, ke LP tu. Kalau memang salah manci tu. Jangan rumahnya yang dia bakar, di bawah tinggal. Tetap pondok jalan. Seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ni jangan mundur, maju. Ini YouTube saya dengar itu. Maju terus. Alhamdulillah, ambo tamat SD anak ambo, Bu, masuk pondok. Tamat pondok masuk Man PK Padang Panjang. Alhamdulillah lulus program beasiswa yang ke Mesir sekarang. Yang nomor 2 kayak gitu jo, masuk pondok, tamat SD, bayang tuh SD. Agamanya sangat minus sekali. Masuk pondok, masuk Man PK Padang Panjang. Alhamdulillah dapat beasiswa juga. Nggak kalah anak awak jangan orang loh. Dari 1.000 orang mendaftar, masuknya. Berarti kan tak kalah. Dari 5.500 mendaftar kini ke Mesir, masuknya. Kan tak kalah anak awak. Yang penting dari rumah tetap dikawal taruh. Nah, itu caranya. Di pondok awak pantau taruh. Pondoknya yang betul-betul mengiring anak keselamatan dunia dan akhirat. Ingat itu. Penting, pendidikan itu penting. Dengan sia anak bergaul, ya menentukan. Dengan sia dia bergaul,
Ini mau masuk pondok juga nanti. Padusi dah. Harus dicampak Jawa. Nyo kadang ada ibu-ibu kau pakai de banci jo anak bercampak anak Jawa-Jawa. Ndak sayang jo anak dah. Bu. Le dah je le bu. Biarlah dijauhan anak kini dulu daripada ibu besoknya jauhannya campaan ke panti. Ibu jawab dah. Le namuah ibu. Namuah dah. Tu. Kalau anak dah ke awak tiap hari, le tagang-tagang urip leyih awak dua Tapi kalau jauh sekali wasobok tu, masya-Allah. Uish, luar biasa. Anak ayah, anak mama. Hujan ayah mato. Tidak apa-apa, tapi dia berilmu. Itu yang perlu. Ada kok pondok yang murah meriah. Ada. Yang program beasiswa ada. Pokok niat awak. Itulah doa ibu sang ayah, ayah dan ibu diijabah Allah. Luar biasa. Ditolonglah ibu-ibu. Kita mohon kepada ibu-ibu selamaan anak awak, selamaan anak cucu awak, selamaan. Kalau tidak nanti awak akan berbelit-belit nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ibu-ibu. Ada sekolah-sekolah yang tapi pantau dulu. Saya pantau dulu. Ndak cik sekolah ada bu. 1, 2, 3, 4. Tiba di rumah tanya. Situ bah. Ndak dulu ya. Batu. Di situ ada puntung rokok. Tadi nampak dia bang. Bah. Puntung rokok tu kalau lu ustaz dah merokok, santri merokok, abang dah mau dok. Tu silang cik dah. Situ bah. Pondok tu ndak ada je zah dah. Maleh awaknya. Lancik dah. Situ bah. Situ salah. Bah tu kan bentuk kandang Jawi mah. Biarlah abang kan nyaman situ. Nyo nak ke sekolah. Ndak wak doh. Iko kadang-kadang kan orang gaik ke sekolah. Situ deh. Roncak, favorit, hebat. Kalau ditaluk 20 juta sebulan dah ada. Yang penting sekolah itu mampu menjadikan anak kita itu mandiri. Itu yang perlu. Alhamdulillah sampai di rumah dia bisa jadi imam sajadah, khutbah Jumat. Kapan khutbah Jumat tu? Baju awak lah sama kadang jinyo. Bahkan untuk tahun 2025 lah berisi jadwal Ramadannya. Yang disebut tu. Ini kita saling berbagi saja ibu. Supaya karena Pak RT lah memulai tadi masalah pendidikan anak memang sangat miris sekarang. Kalau dicari ke orang membuat peraturan tu kadang-kadang inyo tidak begitu maksimal. Melihat ada kadang-kadang peraturan boleh para remaja memakai alat kontrasepsi. Itu apa tujuannya tu? Kan boleh zina tu. Hati-hati awak tu. Jadi ya bu ya, 3 rumah tangga maksimalkan. Dasarnya surah Luqman surah 31 ayat 9 ayat 3 balik sampai 9 balik. Rumah ibadah tu dasarnya banyak tu. Bawa anak awak ibadah, solat harian, solat jamaah, solat dan segala macamnya biasakan. Kapan perlu solat jamaah tu menjadi wajib. Awak di rumah kayak gitu harus ke rumah saja. Karena Nabi telah mengatakan salatul jamaah afdol. Di siko tidak tahulah. Tapi kalau tempat lain kadang-kadang salat jamaah itu tidak baru orang loh. Nan camat-camat saya, nan gaik-gaik saja. Itu saya nanti bawa masjid itu. Nah mudah-mudahan tadi madima. Salat jamaah itu paralu, penting. Bahkan kau perlu mewajibkan ke diri awak. Hadisnya jaleh, Al-Qurannya jaleh. Jadi ibu-ibu awak-awak terutama nang gaek-gaek kalau ada awak di komplek tadanga sorozan datang ke rumah saji. Jangan di rumah juga. Baik itu tu. 1. Aqimus shalah. Perintah dirikan solat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, warka'u ma'arrakin, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Orang rukuk bersama tu di mana? Masjid ya musalla. 1, tu dalilnya tu. Yang kedua, hadis tadi tu, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. 27.
Kalau ibu solat di rumah saka 27 kali, sekali siko tu. Barenca. Encak sekali kan, datang ke rumah saji. Kalau ndak, baik subuh 27 kali di rumah. Tapi sasek lo ah. Ajaran baru. Berang lo buya tu gua. Ajaran agos. Mas Haji, nang ketiga, ada orang gaek, ya Rasul, saya udah tua. Terus buta. Jadi Pak, ndak ada kau mimpi yang ke rumah Haji, ya Rasulullah. Tu Pak, lay bulia solat di rumah ya Rasul. Itu namanya emansipasi, emansipasi. Tuntutan. Oh begitu ya, kata Rasul. Ya, anta sami'tu nida. Apakah engkau dengan azan? Dengar ya Rasul. Sami'tu ya Rasulullah. Saya dengar ya Rasul. Fa'ajib. Datang. Orang gaib buto. Ndak ada nak memimbiang ke rumah saji. Tadanga sorozan datang ke rumah saji. Badan gadang. Gaib indah. Buto indah lah doh. Cuma hati peka. Tadanga sorozan inyo pakai lu basi je. Basi peka. Basi bana. Basi yang basi andi. Alasan awak besok di akhirat. Itu. Jadi ibu-ibu yang dah ke Mas Haji itu waspada tu. Bapak-bapak yang dah ke Mas Haji datang ke rumah Haji. Mas Haji itu dibuat rancang-rancang untuk itu ibadah kan. Datanglah. Di siku ramai itu kan. Tempat lain. Ajak anak awak. Nah kalau ada anak ribut di Mas Haji, jangan diusir, jangan diberangi. Ribut pulang. Tu takkan cuy anak tu. Nyok sungui tabala. PRT, maaf PRT itu kan. Tahu-tahu besok panggil wirid remaja, anak datanglah wirid remaja, ustaz lah tiba hari ni 10 aja barang wirid wah. Kecil anak tu mati salah kami bau sia senyum. Hanya walian ke walian. Ndak ada Rasul mengusir anak dari masjid. Ya Bapak Ibu ya, kita anggota dewan masjid, tolong sekali lagi tidak boleh mengusir anak dari rumah ibadah. Tidak boleh. Kita akan Kuranji itu. Kita anggota Dewan Masjid Kuranji dan kecamatan dan kota sama Buya Maigus Nasir. Jadi tolong sekali lagi, mari ajak anak-anak awak selamanya. Insya Allah 3 rumah tersebut kalau maksimalkan, insya Allah. Kalau maksimalkan. Tapi kalau enggak, wallahu a'lam. Jadi tolong sekali lagi. Kalau Pak pemerintahan kita sudah berusaha maksimal. Baik. Yang lain, Ibu terakhir masih ada? Pas. Demikian saja. Oh gitu. Baik Ibu Bapak sekalian, mari kita bermohon dan munajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kaffi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulana iddal li awalina wa akhirina wa yatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Rabbi hablana ya Allah minas sabirin. Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Rabbi ja'alna muqimus shalah ya Allah wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma dina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin da'wahum fiha subhanaka Allahumma tayyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, demikianlah yang dapat kita sampaikan dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang ngeluh irono pici dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kok indak dijanjang ambo naik, indak ditangguh ambo turun, mungkin tak dorong di lompatan lupu di kaki dan kapata. Nado gadiang nanta-nanta, nado tupai nanta gawah yang kodim hanya Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا